Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal 9 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sahabat Kristus, di depan rumah kami ada sebuah minimarket. Setiap sore ada seorang badut yang mencari uang dengan menarik perhatian anak-anak di situ. Selain itu, dia juga membantu menyeberangkan jalan ibu-ibu yang pulang dari minimarket. Banyak orang mengabaikan bapak badut ini. Seringkali saya lihat dia kelelahan dan kepayahan di balik kostum badutnya yang tebal. Oleh karena kasihan, saya pun memberinya sejumlah uang dan mengajaknya ngobrol. Dia merasa terhibur karena masih ada orang yang mau peduli dengan dirinya. Dalam pelayanan yang dikerjakan, Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan, sebab dia melihat banyak jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar. Oleh karena itu, dia mau berkeliling dari kota dan desa, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, memberi makan secara ajaib, memberitakan kabar baik. Dari banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya berawal dari adanya belas kasihan yang timbul dalam hati, lalu bergerak untuk melakukan sesuatu. Sahabat Kristus, ketika kita melayani Tuhan, tidak perlu banyak visi dan misi yang rumit. Yang Tuhan mau, kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Belas kasihan inilah yang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa mulai dengan memberi makan orang lain, membantu biaya sekolah anak yang tidak mampu, mendoakan bagi yang dalam kesusahan, menjenguk dan menguatkan yang sakit, juga menghibur yang dalam kedukaan. Orang yang memiliki belas kasihan, dia tidak perlu panggung. Dia tidak ingin dikenal banyak orang. Dia juga jarang tampil di mimbar. Namun orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia mengerjakan pelayanan dengan kerelaan hati. Sekalipun sederhana, meskipun dia harus keluar banyak uang, tenaga, dan air mata. Pelayanan yang lahir dari motivasi belas kasihan saat ini sedikit sekali yang mau melakukannya. Adakah Anda juga mau ambil bagian di dalamnya? Mari kita bersama tuntaskan pelayanan pekerjaan Tuhan yang luas ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya tertanam dalam hati semua kami ya Tuhan. Hati yang memiliki belas kasihan kepada orang lain, melihat orang-orang yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kami pun mau dan rindu untuk menolong dan melayani mereka. Siapapun mereka yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi anak-anak-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami seiman yang dalam kondisi tidak terlayani dengan baik. Karena kami boleh memiliki hati untuk menolong, menguatkan, dan membuat mereka merasa terhibur. Karena semua Tuhan berikan bagi kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami, maka kami pun juga belajar untuk jadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian, penuh dengan kepedulian, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, seorang yang memiliki belas kasihan akan selalu tahu apa yang harus dilakukannya untuk orang lain, meskipun dengan cara yang sederhana dan kekuatan yang serba terbatas. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.